Kimetsu no Yaiba season kedua yang akan dirilis pada tahun 2021 ini oleh studio Ufotable memiliki latar cerita yang kurang cocok untuk dilihat oleh anak-anak, seperti yang memang sudah ada di dalam komiknya dan sesuai dengan nama arc dari cerita komik yang diangkat menjadi anime kali ini. Dan hal ini bahkan sampai menuai protes dari para orang tua mengenai season kedua anime Kimetsu no Yaiba. Seperti apakah latar cerita yang dianggap kurang cocok tersebut? Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Kimetsu no Yaiba season kedua dengan arc Entertainment District. Cerita diambil dengan latar tempat cerita yang berada di daerah distrik Yoshiwara, Tokyo. Distrik Yoshiwara ini dikenal dengan nama Red Light District atau distrik lampu merah atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Yukaku. Distrik Yukaku ini telah ada dari zaman Edo pada era Shogun Tokugawa. Kira-kira sudah beberapa ratus tahun yang lalu dan sangat dikenal dengan tempat yang penuh dengan rumah, pelacuran dan juga bisa dibilang tempat perbudakan. Distrik Yukaku ini baru diberhentikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1958 pada era Showa. Nah, di Kimetsu no Yaiba sendiri, kenapa distrik Yukaku masih dipakai sebagai latar tempat oleh Gotoge Sensei? Karena latar cerita Kimetsu no Yaiba sendiri memang ada di tahun 1900-an, yaitu di era Taisho. Distrik Yoshiwara atau distrik Yukaku ini ditampilkan sebagai latar cerita mulai dari chapter 71 di komiknya. Nah, pada cerita komik Kimetsu dengan latar distrik Yukaku ini, di sana hanya diceritakan mengenai hal-hal baiknya saja, di mana kehidupan di sana bisa dibilang sangat normal kecuali dengan adanya iblis. Sedangkan pada distrik Yukaku pada kehidupan nyata, memiliki sisi-sisi buruk yang tidak diceritakan di komik Kimetsu. Mungkin itu jugalah yang menjadikan para orang tua di Jepang menganggap hal ini tidak pantas dijadikan anime yang ditayangkan di TV. Sebenarnya hal ini sudah terjadi bahkan jauh sebelum season kedua diumumkan, yaitu pada komiknya sendiri. Para orang tua menganggap bahwa mereka tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang rumah pelacuran dan tidak pantas dijadikan latar untuk anime. Walaupun memang sebenarnya, anime yang bahkan menggunakan latar tempat dan cerita yang lebih tidak pantas sudah banyak sekali. Alasan kenapa hanya Kimetsu no Yaiba yang mendapatkan kritikan seperti ini adalah karena di Jepang sana, komik dan anime Kimetsu no Yaiba banyak dibaca dan ditonton oleh anak-anak, sedangkan seharusnya komik yang berada di naungan majalah Shonen Jump ini hanya dikhususkan untuk para remaja. Dan sepertinya ketika movie Kimetsu no Yaiba ditayangkan, juga banyak anak-anak yang menonton bersama dengan orang tua mereka. Karena rating dari Kimetsu no Yaiba sendiri di Jepang adalah PG-12, yang artinya untuk umur 12 tahun ke bawah disarankan untuk didampingi oleh orang tua mereka. Walaupun banyak kritikan mengenai latar distrik Yukaku, banyak juga yang tidak mempermasalahkan dengan distrik Yukaku, karena memang itu ada dalam sejarah Jepang dan komentar-komentar positif yang tidak terlalu mempermasalahkan adanya distrik Yukaku. Lalu bagaimana menurut kalian mengenai distrik Yukaku ini yang akan menjadi latar utama dalam anime Kimetsu no Yaiba season kedua nanti? Bisa kalian tuliskan dan diskusikan bersama di kolom komentar. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukainya.